ketakutan baik gitu kan, yang namanya dekat rumah. Meninggal karena tabrakan kan. Habis malam tuh gue nggak pulang ngaji, kebetulan tetangga itu deket masjid ya, deket musola itu, deket musola itu ada yang meninggal gitu kan, ada yang meninggal. Mungkin yang namanya anak-anak kan pasti pikirannya halusinasi, ketakutan baik gitu kan, yang namanya deket rumah. Meninggal karena tabrakan kan, jadi serem juga. Meninggalnya karena Tabrakan dia tuh, jadi kalau itu menurut itu tuh kayak mati basah gitu kan, meninggal basah gitu kalau kata gitu kan. Darah keluar dari kuping kan, gue sendiri tahu gitu kan, ngelihat pas dia dimandiin keluar darah terus. Jadi mungkin namanya pikiran anak-anak halusinasi, ketakutan terus. Akhirnya ya pulang ngaji kan, maksudnya kan di musola tuh ada pohon bambu kan, ada pohon pisang banyak gitu. Nah setelah gue pulang ngaji tuh sekitar jam 9, gue jalan sambil lirik sana sini gitu kan, yang namanya orang takut kan. Nggak taunya bener pisan apa yang gua lihat tuh di pohon pisang itu, di daunnya loh, di daunnya. Jadi iya dia duduk tadi ucap angge duduk kayak gitu aja. Gue itu di situ nggak bisa teriak, nggak bisa ngomong. Pokoknya setiap gue ketemu situ gue nggak bisa ngomong lah. Langsung gue lari, cuman kayak lari gue tuh kayak serasa pelan gitu kan. Itu bentuk setannya pocong. Gue seumur umur gue nemuin sama hantu gitu ya. Bahasanya belum pernah ngelihat hantu kuntilanak, belum pernah. Tapi kalau pocong, gue bener-bener ngeliat pocong lagi gitu. Berarti kesimpulannya pernah ngelihat hantu selain pocong. Jadi kuntilanak, gondoru dia belum pernah ngelihat. Belum pernah sama sekali. Pocong udah pernah ngelihat. Ini menurut pengalaman pribadi Bang Tile. Nah yang ketiganya, gue nemuin lagi pocong lagi nih. Jadi tetap lokasinya di dekat tempat gua ngaji, di musola juga. Kejadian itu musola itu juga sekitar jam 7:30 malam kalau nggak salah. Gue izin kepada lagi ngaji, gue izin mau ke kamar mandi. Kamar mandi juga serem juga kan pastinya ya. Nah pas gue ke kamar mandi, gue berak kan, masa gue berak boker lah, gue boker ya, gue boker. Halusinasi gue ketakutan banget nih, takut baik gitu kan. Tapi gimana kan namanya, gue mules kan bahasanya ya. Jadi pas jam 7:30 malam itu beda waktu Bang sama cerita beda ya, sekitar 1 bulanan lah ya. Sekitar 1 bulanan gua tuh ngaji jam 7:30, gue izin mau kamar mandi karena gue mulus banget pengen boker lah pasnya gitu kan. Nah pas setelah itu kamar mandi, jadi gue berak pun bahasanya gue agak takut gimana gitu ya. Tapi gimana namanya gue orang mules kan, punya pengalaman dulu. yang namanya gue mules gimana gitu, ya udah gua. Anehnya tuh itu di depan kan pintu ya, depannya pintu, pasti pintu kan, ini WC, ini pintu. Si pintu itu berubah tuh jadi kayak pocong gitu. Pintu berubah jadi pocong. Itu menurut penglihatan. Iya. Break dulu Bang sambil ngerokok santai ya. Ngerokok dulu ya. Kita ngerokok, obrolan santai men, si horor. Seru juga nih cerita yang begini nih ya. Menurut pengalaman pribadi tanpa rekayasa. Si pintu itu kayak berubah jadi pocong gitu. Mungkin kalau kita ngomong kayak gini, mungkin apalagi orang yang belum pernah ngelihat mungkin nggak bakal percaya saya ngomong seperti ini gitu kan. Saya ngomong nggak percaya karena emang belum pernah melihat. Kenapa saya ngomong lantang? Masa sih orang bohong ngomongnya lantang banget gitu kalau belum pernah ngalamin gitu. Nah di situ gua langsung, dia itu si pintu itu berubah jadi pocong. Gua kayak gimana gitu ya. Begitu itu dah. Setelah Bang lihat pintu terus kayak berbentuk pocong, terus selanjutnya Abang ngelakuin apa tuh? Lari apa? Iya gua lari, gua nongkrong itu gua nggak sempet cebok ya bahasanya karena itu posisi lagi berak? Emang lagi nongkrong di WC kan. Cuman ya namanya karena gua udah sering lihat hantu-hantu pocong kayak gitu kan, jadi halusinasi terus gitu kan. Kejadian sebelum orang yang tadi meninggal. Iya. Itu sesudah orang itu meninggal.
Itu kan kejadian yang ketiga. Bahasanya yang pertama sebelum sudah dia meninggal tuh gue pernah nemuin tuh di pohon pisang, daun pisang. Nah itu yang keduanya. Setelah abang lari nggak cebok tuh gimana tuh kesannya tuh? Ya udah gue cerita aja langsung. Iya gue langsung lari aja, langsung gue pulang. Gue nggak ke itu lagi. Gue langsung pulang. Cuman besoknya ditanyain tuh kan, sarung gue masih di situ. Sarung ngaji. Ya sarung ngaji masih di situ. Nah besoknya gue ke situ kan, karena gue sarung. Nah gue besoknya ke situ pas mau ngaji gue mikir gak usah bawa sarung gue udah di sana. Anehnya ya, ini sumpah demi Allah nih ya, anehnya tuh si sarung gue itu ada di dalam beduk. Di dalam beduk. Sedangkan beduk itu nggak ada bolongannya. Bahasanya ketutup loh. Ketutup. Kiri kanan ada kulit beduk gitu ini ya. Kulit beduk tutup semua. Anehnya ada di situ. Tapi bisa melihat itu bang sarung ada di dalam. Nah itu kan pastinya kan kalau dulu mah sarung tempat beduk itu kan nggak dari drum ya, enggak. Dari kayu. Dari kayu. Kayu namanya kayu kan pasti ada belahnya gitu kan, ada belah. Nah jadi di senterin gitu kan belahnya tuh nggak bisa bakal masukin sarung sekecil-kecil gitu. Kok bisa masuk itu sarung gitu, anehnya di situ kayak diumpetin gitu. Itu benar-benar kisah nyata banget yang gua alami waktu gua zaman ngaji gitu. Gitu sarung bisa di dalam. Nah aneh gitu, tadi kan nyari kemana kan, namanya orang ngaji kan banyak teman-teman ya bantu nyariin. Nah terus gua ada lagi yang keempat, itu gua udah dewasa ya, sekitar umuran 23-24 lah. Tapi sebelum nikah bang? Itu waktu itu gue kayaknya belum nikah. Waktu itu gue belum nikah. Ya. Jadi orang tua gue tuh pindah rumah ke orang yang baru meninggal. Dia tuh kan kawin nih. Orang itu merit nih, mau acara nikahan nih ya. Acara nikahan udah nyiapin rumahnya. Pas dia mau hajatan itu, dia tuh pergi sama temennya beli obat atau apalah gitu kan, nggak tahu tuh. Akhirnya di jalan itu dia tabrakan. Acara nikahan itu jadi batal kan. Posisi pas dia mau acara nikah itu, dia pas dianterin tuh udah mayat.